Assalamualaikum. Kali ini kita akan bahas beberapa soal yang berkaitan dengan ujian nasional untuk mapel matematika. Diberikan kasus tentang fungsi trigonometri. Langkah yang paling mudah untuk menyelesaikan kasus trigonometri seperti ini adalah kalian mengambil titik-titik yang dia arahnya menuju ke sebuah nilai. Ini adalah nilainya. Jadi kita arahkan ke sana. Misalkan ketika kita memasukkan nilai 60 ini, kita akan mendapatkan nilai -1. Atau kalau kita memasukkan 150 ini, kita akan mendapatkan nilai 1. Atau kalau di sini, ketika kita memasukkan 30, kita harus mendapatkan nilai 0. Begitu pula untuk yang 120. Itu adalah arah daripada bentuk fungsi trigonometri. Itu yang paling mudah. Nah, ketika kasus ini adalah Y sama dengan cos untuk 2X plus 30 derajat, kita cari option A dulu. Option A di sana berarti ada X sama dengan 60. Ketika X sama dengan 60, kita masukkan ke dalam fungsi trigonometrinya, yaitu Y cos 2, X-nya kita ganti 60 plus 30 derajat di sini, maka dia menjadi cos 2 kali 90, menjadi cos 180 derajat. Cos 180 derajat berarti berapa? Cos 180 derajat di sini yaitu -1. Coba kita amati. Ternyata benar ya, -1 pada option A. Sekarang untuk menguatkan jawaban kita ambil nilai lagi untuk X-nya yang sama dengan 150. X sama dengan 150 derajat, jadi di sini kita ganti nilai X-nya adalah 150 derajat pada fungsinya. Ini X-nya berarti 150 derajat ditambah 30 derajat sama dengan cos 2 kali 180. Kalau 2 kali 180 jadinya 360 ya. Berapakah nilai cos dari 360 derajat? Betul sekali. 1 ya, nilainya adalah 1. Maka option di sini yang tepat adalah yang A. Kalian bisa cek di lainnya titik-titik apakah memenuhi atau tidak. Tapi karena kita sudah dapat option yang A, di mana nilai X-nya yang melewati tersebut, itu sudah benar, maka kita tidak perlu mencari yang lainnya. Selanjutnya, sekelompok siswa kelas 12 MIPA 4 terdiri dari 6 siswa laki-laki, maka kita tuliskan di sini ada laki-laki sebanyak 6, kemudian perempuan di sini ada 9. Dari kelompok tersebut dipilih 5 orang. Dari kelompok ini akan diambil 5 orang, di mana 5 orang ini terdiri dari laki-lakinya itu 2, perempuannya itu 3. Untuk mengikuti suatu kegiatan yang diadakan oleh OSIS. Maka banyaknya hasil pemilihan di sini, karena kasus ini kalau dibolak-balik sama, maka kasus ini adalah kasus yang berkaitan dengan kombinasi. Maka di sini didapatkan bahwa kombinasi dari, kalau laki-lakinya di sini diambil 2 dari 6, maka ini artinya 6 kombinasi 2. Di sini juga ada aturan perkalian, dikali. Kenapa dikali? Karena harus terpenuhi. Karena dari perempuan diambil, dari 9 diambil 3. Maka harus dikali. Dua-duanya harus terpenuhi biar totalnya menjadi 5. Nah, ingat apa bedanya antara aturan perkalian dengan aturan penjumlahan. Maka kita tinggal menyelesaikannya. Ingat rumus daripada kombinasi. Misalkan K, kemudian ini N. Untuk kombinasi rumusnya adalah K faktorial
K min N faktorial kali N faktorial. Jadi di sini menjadi 6 faktorial, kemudian selisihnya 4 faktorial kali 2 faktorial. Untuk 9 kombinasi 3, 9 faktorial, 6 faktorial kali 3 faktorial. 6-nya dari 9 dikurangi 3. Nah, kita sederhanakan ya. Nah, kita uraikan untuk menyelesaikannya. Ingat, yang disebut faktorial. 9 faktorial artinya 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 hingga berhenti di 4 faktorial. Kenapa berhenti di 4 faktorial? Biar kita bisa coret dengan yang bawah. Karena antara 4, 2, dan 3 yang paling besar adalah 4. Sekarang kita uraikan untuk 2 faktorialnya. 2 faktorial berarti 2 kali 1. Sedangkan 3 faktorial yaitu 3 kali 2 kali 1. Sekarang kita sederhanakan dari nilai-nilai yang ada. Ini tinggal dicoret, 3 kali 2 itu 6. 6-nya bisa kita sederhanakan seperti ini. 2-nya kita bisa coret dengan 4. Maka di sini 9 kali 7 kali 4 kali 5. Sama dengan berapa? Ada 1260. Maka opsi yang tepat adalah yang do ya. Berikutnya, Noval tinggal di suatu perumahan di Kota Gresik. Hari ini dia pergi ke suatu kafe untuk bertemu dengan teman-temannya. Untuk pergi ke kafe tersebut, dia harus melalui sebuah gang A. Jadi, misalkan di sini ada rumahnya Noval. Kemudian untuk mencapai kafe, dia harus melewati yang namanya gang A. Di sini ada gang A. Nah, di mana jalan dari rumah ke gang A itu ada 5. Di sini ada 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jalan. Kemudian dari gang A ke kafe sendiri ada 3 jalan. Nah, Noval pergi dan pulang. Perginya ke kafe, pulang ke kafe, tapi dengan menggunakan jalan yang berbeda. Banyak alternatifnya seperti apa? Nah, kita amati dulu. Ketika pergi, ini kita sebut sebagai kaidah perkalian. Jadi, kaidah perkalian ini harus terpenuhi. Nggak bisa kita loncat, tidak melewati A, harus melewati A, maka ini kita sebut sebagai kaidah perkalian. Berarti, untuk perginya, Noval harus melewati 5 kali 3. Dan ya, karena pulang dan pergi, karena dan di sini patokannya dan, berarti kita kali. Nah, kita kali berapa? Kita kali dengan posisi dia pergi, pulang. Tadi pergi 5 kali 3, sekarang kita cari posisi ketika dia pulang. Di mana persyaratannya adalah jalannya yang berbeda. Karena pertamanya untuk pulang pergi tadi ada 3 dari A ke kafe, maka untuk pulang tidak boleh lewat jalur yang sama, berarti hanya ada 2. Kita kurangkan dengan 1. Begitu pula dari gang A ke rumah. Yang semula ada 5 jalan, karena tidak boleh sama, maka menjadi 4. Maka di sini menjadi 120 jalan alternatif yang bisa dilalui oleh Noval. Berikutnya adalah kasus di mana di kulkas terdapat satu lusin telur. Satu lusin telur di sini berarti ada berapa biji? Ada 12 biji. Di mana telur ini, 2 telur diantaranya busuk. Berarti ada 2 kondisi di mana ada yang busuk dan ada yang pasti tidak busuk atau kita sebut sebagai baik di sini. Kalau busuknya 2 dari 12 biji, maka baiknya ada berapa? Betul, ada 10 ya. Nah, kejadian ini di mana ada ayah, kakak, dan adik mengambil telur masing-masing 1 buah. Peluang adik mendapat telur yang busuk itu berapa? Di mana adik adalah sebagai pengambil yang terakhir. Nah,
kejadian ini merupakan kejadian sebagai peluang kejadian yang bersyarat, di mana ketika ayah sudah mengambil, kondisinya akan berbeda ketika kakak sebagai pengambil yang kedua dan adik sebagai pengambil yang terakhir misalkan. Nah, ada kondisi yang berbeda. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya peluang kejadian yang bersyarat, di mana kemungkinan yang terjadi ada beberapa. Yang pertama yaitu ketika yang pertama ada yang mengambil adalah ayah mengambil yang busuk, kemudian kakak mengambil yang baik. Karena kondisinya adik ngambil yang busuk, maka pada pengambilan ketiga ini kita tetapkan sebagai adik selalu mengambil yang busuk. Dari kejadian ini ada kemungkinan antara kakak dan ayah yang berbeda. Maka ada kemungkinan yang kedua, di mana ayahnya yang mengambil yang baik, sedangkan kakaknya yang ngambil yang busuk. Adiknya tetap ya. Dan kemungkinan yang ketiga adalah ayah dan kakak mengambil telurnya itu baik. Jadi adik yang busuk. Nah, ini adalah kondisi 3 kemungkinan yang bisa terjadi dari kasus yang diberikan. Oke, kita ingat bahwa peluang kejadian suatu A atau kita sebut PA adalah banyaknya kejadian A dibagi NS. NS adalah sampelnya. Kalau di sini adalah 12 biji. Nah, ketika ayah mengambil busuk di mana busuk ini ada 2, maka peluang ayah mengambil busuk di sini adalah 2/12. Karena ayah sudah mengambil, maka ketika kakak mengambil, tidak lagi 12 untuk NS-nya, tapi 11. Kakak mengambil yang baik di sini, maka ada 10 kemungkinan. 10/11 kemungkinan daripada kakak bisa mengambil telur yang baik. Kemudian adik ngambil yang busuk, karena kakak tadi sudah mengambil, NS-nya adik pun berubah menjadi 10. Nah, karena adik mengambil yang busuk, sedangkan yang busuk tadi ada 2, 1 sudah diambil ayah, maka NA-nya di sini yang busuk tinggal 1. Maka kita bisa sederhanakan di sini menjadi 1/66. Hal yang sama pun berlaku ketika kemungkinan yang kedua yang terjadi. Di mana kalau ayah mengambil baik, berarti ada 10/12. Kakak ngambil yang busuk, busuknya ada 2, maka 2/11. NS-nya berubah ya. Adik yang ngambil yang busuk, karena busuk sudah diambil kakak 1, tinggal 1. Maka di sini 1/10. Kalau kita sederhanakan di sini, menjadi sama ya, 1/66. Pada kemungkinan yang ketiga, ketika ayah mengambil yang baik, berarti 10/12. Kakak mengambil yang baik, karena yang baik sudah diambil ayah 1, maka tinggal 9. Dan telurnya NS-nya tinggal 11. Adik mengambil yang busuk, karena busuk belum ada yang mengambil sama sekali, peluangnya berarti di sini 2/10. Kita sederhanakan di sini, jadi ini 1, ini 6 ya, jadi 9/66. Dari 3 kemungkinan ini bisa terjadi salah satunya. Maka karena option salah satunya, maka kita menggunakan kaidah atau aturan daripada penjumlahan. Jadi, kemungkinan pertama bisa terjadi, atau kemungkinan yang kedua yang bisa terjadi, atau kemungkinan yang ketiga yang terjadi. Maka di sini ada 11/66, kita sederhanakan menjadi 1/6. Berikutnya, peluang seorang pemain basket memasukkan bola dalam setiap lemparannya ada 60%. Artinya bahwa kalau 60% peluangnya artinya 0,6 ya. Kita sederhanakan seperti itu. Jika dalam sebuah pertandingan dilakukan 3 kali lemparan berturut-turut, nah kita cari
peluang dapat memasukkan bola sebanyak 2 kali. Karena kejadiannya dia peluang memasukkan bolanya sebanyak 2 kali, sedangkan dia melempar 3 kali, maka ada kemungkinan dia gagal melempar. Maka kita cari peluang tidak masuk bolanya, yaitu sama dengan 0,4. Pakai aturan komplement, di mana 1 dikurangkan peluang bola masuk 0,6, maka sama dengan 0,4 untuk peluang bola tidak masuk. Pada kejadian ini, sama dengan kejadian sebelumnya, ada beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, ketika bola masuk, ketika lemparan pertama adalah bola masuk, lemparan kedua bola masuk, karena hanya 2 saja bola yang masuk, maka lemparan ketiganya tidak masuk. Atau mungkin yang pertama masuk, yang kedua tidak masuk, dan yang ketiga masuk. 3 masuk ya. Kemudian atau yang pertama malah tidak masuk, keduanya masuk, kemudian yang ketiganya masuk. Ada 3 kemungkinan ini, di mana kemungkinan ini kita bisa tuliskan sama dengan kalau di sini masuk berarti 0,6, dikali 0,6, dikali tidak masuk 0,4. Ini pun sama, ada 0,6, 0,4, 0,6. Kemungkinan yang ketiga, 0,4, 0,6 kali 0,6. Kita bisa menghitungnya sendiri-sendiri atau langsung kita kalikan dengan 3, karena peluangnya ini angkanya sama semua, maka kita bisa menghitungnya menjadi kayak gini. 0,6 dikali 0,6 dikali 0,4, karena ada 3 kemungkinan yang nilainya sama, maka kita cukup kalikan 3. Karena di sana optionnya adalah bentuknya pecahan, kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biar lebih mudah. 0,6 berarti 6/10, 6/10, 4/10 kali 3. Kita sederhanakan di sini, kita bagi dengan 2. Ini juga dibagi dengan 2. Ini dibagi 2 juga. Maka menjadi 3 kali 3, 9 kali 6 ya. 9 kali 6, 54. Per 5 kali 3, 125. Ini adalah peluang daripada pemain basket dapat memasukkan bola sebanyak 2 kali. Nah, jika ada kasus, ini kasus 3 dimensi. Kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H, kita bisa gambar seperti ini. Panjang rusuknya 18. Jika titik P-nya terletak pada rusuk EH, di sini ada P, di mana P-nya terletak pada pertengahan EH. Kemudian yang diminta adalah jarak titik P ke AG. Berarti kita bisa gambarkan sini. Kemudian karena AG-nya adalah diagonal ruang daripada kubus, maka kita bisa gambar garis kayak gini. Maka kita bisa melihat bahwa antara segitiga APG adalah segitiga yang merupakan segitiga sama kaki, di mana kaki yang sama yaitu kaki daripada PA dan PG. Nah, dari sini kita ketahui bahwa rusuknya panjangnya 18, maka EP di sini adalah 9 karena dia terletak di pertengahan daripada EH. Kita 9, maka kita bisa mencari nilai daripada PA dengan menggunakan rumus Pythagoras, di mana PA sendiri sama dengan akar dari, karena PA di sini berarti akar dari PE kuadrat ditambah EA kuadrat. Atau kita tuliskan 9 kuadrat ditambah 18 kuadrat sama dengan 81 ditambah 18 kuadrat yaitu 324 sama dengan akar dari di sini 405. Nah, kita dapatkan panjang daripada PA dan PG.
Karena dia merupakan segitiga sama kaki, maka untuk mencari jarak antara titik P ke AG terletak pada posisi 0 ini di mana di 0 O ini di mana PO ini terletak di tengah-tengah daripada AG. Kita tahu bahwa AG itu siapa tadi? Diagonal ruang. Maka karena dia merupakan diagonal ruang, maka AG ini sama dengan 18 akar 3. Ingat, rumus daripada diagonal ruang. Berarti rusuk akar 3. Berarti di sini AG-nya sama dengan 18 akar 3. Karena segitiga sama kaki, di sini segitiga siku-sikunya, segitiga sama kaki, maka panjang antara OA dengan OG ini sama. Karena sama, maka karena AG-nya adalah 18 akar 3, AO-nya sendiri adalah 9 akar 3. Maka sangat mudah sekali ketika kita mencari dari nilai daripada OP. Di mana OP dengan menggunakan rumus Pythagoras adalah akar dari sisi miringnya adalah AP, maka di sini AP kuadrat dikurangi OA kuadrat. AP kuadratnya berarti 405. OA-nya di sini kalau 9 akar 3 berarti 81 kali 3. Ini sama dengan 81 kali 3 atau kita bisa tuliskan 243. Di sini maka kita kurangkan dengan 243. Ini kita akar sama dengan 162. Atau kita sederhanakan dia merupakan perkalian dari 81 kali 2. Maka kalau 81-nya kita keluarkan dari akar menjadi 9 akar 2. Ini ya, mudah bukan? Berikutnya kasus tentang limas beraturan. Kasus ini bisa digambarkan dalam bentuk seperti ini, di mana P terletak pada pertengahan AD. P terletak pada pertengahan AD di sini. Kemudian yang diminta adalah jarak antara P dengan segitiga TBC. Maka kalau kita ambil tarik garis lurus, di sini ada P dan ini adalah O, maka yang mau kita cari adalah PO. Jarak titik P terhadap bidang ABC adalah PO. Ini yang mau kita cari. Di mana dari ini kita bisa mendapatkan sebuah segitiga yang pertama, yaitu segitiga TPP absen. Segitiga ini karena terletak di pertengahan, P-nya terletak di pertengahan, maka kita P absen ini juga terletak pada pertengahan, maka panjang daripada TP dengan TP absen adalah sama, berarti membentuk segitiga sama kaki. Karena terbentuk segitiga sama kaki, maka T ke T absen ini tegak lurus. Jadi panjangnya tegak lurus. Karena AB di sini adalah 18, maka panjang dari PP absen yang sejajar juga 18. Dan karena dia merupakan segitiga sama kaki, maka panjang T absen P absen adalah 9. Separuhnya ya. Maka sekarang kita akan mencari nilai daripada TP absen. Di mana TP atau nilai daripada TP absen, nilainya sama dengan akar dari TT absen, karena ini segitiga siku-siku, TT absennya adalah 12 kuadrat ditambah pakai Pythagoras. PT absennya di sini juga sama dengan 9. Kuadrat sama dengan 144 ditambah 81. Sama dengan akar dari 225 yaitu 15. Kita sudah mendapatkan nilai daripada TP atau TP absen, yaitu 15. Di sini 15.
Maka untuk menentukan nilai PO, yang paling mudah adalah kita mencari luas segitiga TPP absen. Luas segitiga TPP absen. Luas segitiga TPP absen kita bisa pandang alasnya adalah setengah alasnya berupa PP absen kali tingginya yaitu tinggi limas, atau kita pandang dengan alasnya adalah TP absen. Setengah TP absen ini nilainya sama dengan TP ini ya. Kemudian dikali dengan PO. PO ini tegak lurus di sini. Maka sebagai tinggi daripada tegak lurus terhadap TP absen. Maka tinggi daripada segitiga juga merupakan salah satu tinggi daripada segitiga TPP absen. Kalau kita bisa sederhanakan, ini kita sederhanakan, maka kita tinggal mencari PO adalah PP absen dikali TT absen per TP absen. Kita cari nilainya di sini bahwa PP absen adalah 18, TT absen adalah 12, TP absen adalah 15. TP absen nilainya sama dengan TP. Kita sederhanakan, ini kita bagi 3, 5, ini 4, 18 kali 4 bagi 5. Berapa dia? Betul, 14,4. Berikut adalah kasus integral. Kasus integral ini yang paling mudah kita menggunakan metode Turin. Metode Turin itu seperti apa? Ada bagian turunan dan ada bagian integral. Yang diturunkan adalah bagian yang bisa kita turunkan hingga bisa mencapai nilai 0. Kalau integral berarti sebaliknya. Apa sih yang membedakan dengan kita menggunakan metode Turin ini? Biasanya tidak bisa kita gunakan metode substitusi, misalkan. Di sini pangkat derajatnya itu sama. Nah, satunya 6x, satunya di sini x-nya, ada x gitu kan. Nah, tanpa memandang pangkat daripada x min 5-nya. Itu untuk memakai Turin. Nah, kita buat bagian daripada turunan. 6x kalau kita turunkan adalah menjadi 6. Ingat ya, konsep turunan. 6 kita turunkan karena konstanta berarti dia 0. Kemudian bagian yang integral kita integralkan. Ini kita anggap kalau integral kan derajatnya nambah 1. Berarti dia menjadi 1 per 6 kali x min 5 pangkatnya nambah 1, 6. Kemudian kita integralkan lagi sampai pada posisi 0 yang ada di sini. Berarti kalau ini konstantanya kita tulis dulu. Kemudian 6-nya ini yang kita integralkan. Berarti 1 per 7. Ingat ya, konsep integral. Kemudian x min 5 pangkatnya nambah juga, jadi 7. Maka di sini menjadi 1 per 42 untuk x min 5 pangkat 7. Nah, selanjutnya seperti apa? Selanjutnya, kita buat panah di sini. Panahnya miring. Nah, sampai pada posisi 0. Kita kasih tanda. Tanda diawali dari plus, setelah plus kita ganti min. Artinya bahwa kita buat bahwa hasil integralnya adalah 6x dikali 1 per 6 x min 5 pangkat 6. Jadi ini 6x dengan ini kita kalikan. Karena plus berarti depannya 6x ini plus. Selanjutnya 6 bertemu dengan 6 bertemu dengan yang bawahnya ini. Tandanya min, maka kita kasih min di sini. 6 kali 1 per 42 kali x min 5 pangkat 7. Nah, kita sederhanakan. Kita sesuaikan dengan option yang diberikan. Kita sederhanakan di sini, 6-nya hilang. Maka di sini tinggal x kali x min 5 pangkat 6. Min ini kita sederhanakan jadi 7. 1 per 7 kali x min 5 pangkat 7. Karena opsinya tidak ada, maka kita menyiasati, kita lihat pangkatnya di sini ada 6 ya.
Maka X pangkat 6-nya yang kita keluarkan, X pangkat 5 pangkat 6-nya kita keluarkan. Kalau bagian X pangkat 6-nya yang kita keluarkan, maka di sini bersisa nilai daripada X. Min, dan ini juga kita keluarkan. Karena kita ambil pangkat 6, maka sisa pangkat 1 untuk X min 5-nya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita uraikan. Kita uraikan daripada X min 1/7. X, ini yang kita uraikan di sini. Kita buat di sini bahwa kita uraikan X min 1/7X. Kita uraikan seperti ini ya. Plus 5/7. Selanjutnya, kita sama-sama X, kita gabung. Kalau X saja berarti artinya 7/7 ya. Berarti 7 dikurangi 1, 6/7X plus 5/7. Atau kita bisa tulis, karena masing-masing punya 1/7, 1/7-nya bisa keluar, tinggal 6X plus 5. Maka kasus ini sama dengan 1/7 kali 6X plus 5 kali X min 5 pangkat 6. Jadi, option yang tepat adalah yang B. Nah, gradien garis singgung, ingat gradien itu kan turunan pertama. Maka yang tapi di sini diminta adalah kurvanya. Berarti yang diminta adalah Y-nya. Nilai Y-nya berapa? Ingat, Y itu bisa kita dapat dari integral daripada dy per dx. Karena ruas ini kita integralkan, maka yang ini pun harus kita integralkan. Berarti integral dari 6x kuadrat min 6x min 4. Selanjutnya, biasanya integral itu kan ada siapa sih yang variabel siapa yang diintegralkan. Maka dx ini kita pindah ruaskan. Jadi, integral dy sama dengan integral 6x kuadrat min 6x min 4 ini kita kasih dx ini. Ingat ya, bahwa integral dy itu y. Maka tepat ya, kita tuliskan di sini. Kemudian kita integralkan. Ingat ya, konsep daripada integral. Kalau integral itu x pangkat n, maka integral x pangkat n dx itu sama dengan 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, gini kan. Nah, sekarang kita integralkan masing-masing. Integral itu sama dengan turunan, bisa kita integralkan pada masing-masing, baik pada pengurangan maupun penjumlahannya. Maka integral dari 6x kuadrat berarti 6/3. Karena x-nya di sini pangkat 2, 2 tambah 1, 3. X pangkat 3, min, kalau nggak ada pangkatnya di sini, artinya dia pangkatnya 1. 6/2, x pangkat 2, min 4x plus c. Kita sederhanakan menjadi 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 4x plus c. Permasalahannya kita tidak tahu nilai daripada c-nya. Tapi kita ditunjukkan bahwa nilai tersebut melalui titik 2,5. Artinya bahwa ketika kita mengganti nilai x-nya sama dengan 2, maka nilai y-nya sama dengan min 5. Maka kita tinggal memasukkan, kalau di sini adalah y sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 4x plus c. Maka y-nya di sini kita ganti min 5, sedangkan x-nya kita ganti dengan 2. 2 kuadrat min 4 kali 2 plus c. Maka di sini min 5 sama dengan 16 dikurangkan 12 dikurangkan 8 plus c. Maka berapa nilai c-nya? Biar dia menghasilkan min 5, maka c-nya sama dengan min 1. Maka kita ganti di sini c-nya sama dengan min 1. Jadi, mana option yang tepat?
Betul. Yang E ya. Bentuknya kasus integral tapi bentuknya perkalian. Nah, kalau bentuknya perkalian, kalian bisa mendistribusikan seperti ini, dikalikan, kita uraikan, berarti 3x ketemu x menjadi 3x kuadrat. Kemudian 3x kali 6 berarti plus 18x. Kemudian min 4 kali x berarti min 4x. Min 4 kali 6 berarti min 24. Ini kita bisa cari. Kita bisa sederhanakan karena sama-sama punya x. Kita bisa tuliskan menjadi dia hanya plus 14. X min 24 dx. Baru setelah itu kita integralkan. Nah, integral tadi derajatnya nambah ya. 3/2 berarti 3. X pangkat 3 plus ini pangkat 1 berarti pangkat 2. 14/2. X pangkat 2 min 24 kalau konstanta diintegralkan tinggal ngasih X plus C. Kita sederhanakan X pangkat 3. 7x kuadrat min 24x plus C. Mudah ya? Sebelum sampai pada batasnya, jangan pernah untuk berhenti. Terus mencoba dan berusaha. Sampai jumpa!